Alhamdulillah tadi kita sudah diajak untuk mensyukuri nikmat Allah, dan orang yang menikmati kopi itu biasanya pandai bersyukur karena tafakur. Karena orang kalau menikmati kopi beneran itu, dari setiap biji yang hendak dia nikmati, dia pengen tahu dari varietas apa, ditanam di mana, tingginya dari permukaan laut berapa, pegunungannya namanya apa, di sekitarnya terhadap perkebunan-perkebunan apa, yang itu akan sangat mempengaruhi taste maupun aftertaste-nya gitu ya, notes-nya gitu. Sehingga kemudian orang yang meminum kopi dengan serius ini, dia pengen tahu dipanennya itu di musim penghujan atau musim kemarau begitu. Kemudian setelah dipanen, pohonnya itu usia panen itu ketika pohonnya usia berapa gitu. Kemudian untuk diproses pasca panen, apakah dengan full wash atau semi wash atau natural proses begitu. Kemudian dia pengen tahu profil roastingnya seperti apa, apakah pakai French roast mantap Prancis atau Italian roast mantap Itali, atau kemudian dia pengen dengar first cracknya ketika biji itu pertama kali merekah di dalam roasting gitu. Apakah dia pengen profil yang light atau light to medium atau medium atau medium to dark atau dark gitu. Lalu setelah itu kemudian bagaimana dia pengen profil grindingnya sebesar-besar apa gitu ya, butiran-butirannya, karena sangat menentukan mau pakai metode apa disajikan gitu. Apakah yang paling tradisional dan menjaminkan, kalau biasanya kalau ditubruk enak itu diapain aja enak gitu. Iya, dan itu tadi kopi tubruk itu dulu sahabatnya, kalau di Yaman itu sahabatnya ahli ibadah. Dia digunakan untuk qiyamul lail berjam-jam, membaca Al-Quran di malam hari, menjadi temannya para ulama untuk berdiskusi, membahas berbagai persoalan keagamaan. Sehingga dulu kalau di Yaman, kata Habib Umar Al-Mutahhar, ada kata-kata man mata wa wujita fi batnihi asarum minal qahwah lam yas'alhu malaikah. Ada orang kok meninggal dan di dalam lambungnya itu terdapat tanda-tanda asar, sisa-sisa kopi, itu di alam kubur malaikat nggak perlu nanya. Jadi kalau bukan ahli ibadah ini pasti ulama. Ini kalau bukan ahli ibadah sudah pasti ulama. Itu hanya dua kemungkinan, karena dulu penikmat kopi itu seperti itu. Ini warisan yang sangat luar biasa. Dan tadi yang menikmati kopi itu rasa syukurnya Masya Allah ketika kemudian disajikan, mau pakai tubruknya kah atau yang lebih sophisticated, kemudian dia pakai alat yang ngetren di abad ke-20, abad ke-19 akhir sampai abad 20, namanya sifon gitu ya. Kemudian apakah dia mau pakai yang filter gitu ya, mau pakai Vietnam drip atau V60 atau apa gitu, atau pakai kemudian dia nggak menikmati sebagai espresso base gitu kan, dicampur macam-macam, dicampur air jadinya americano, dicampur susu, tergantung susunya seberapa gitu ya, maka akan berbeda namanya gitu. Dan begitu dia mau menikmati kopi itu, dia perlu mengkalibrasi dulu antara hidung dengan mulutnya, dinikmati pengalaman olfaktorinya dulu. Jadi di hidungnya seperti apa kopi itu akan kemudian merangsang berbagai imajinasi di otaknya, lalu kemudian baru dia edarkan ke segenap penjuru bibirnya, lalu sudah itu baru kemudian dimasukkan pelan-pelan ke dalam mulutnya, diedarkan ke setiap bagian lidahnya, lalu dia menemukan di situ di mana ada rasa, oh ternyata ada asamnya ketemu, manisnya ketemu, ada notes karamelnya, ternyata di dekatnya ada perkebunan buah jadi terasa fruity, mungkin citrus, mungkin strawberry gitu ya. Kemudian ternyata juga ada perkebunan cengkeh jadi agak spicy gitu ya. Ada aksen nati juga kayak kacang gitu ya. Semuanya begitu kaya rasa yang ada dalam mulutnya, maka dia mengucapkan alhamdulillah itu dengan penuh penghayatan. Itulah bagaimana cara bersyukurnya orang yang meminum kopi dengan sangat serius. Tentu berbeda yang minum kopi tanpa ilmu, apaan pahit doang.
Jadi memang ilmu mempengaruhi selera kita dan ilmu mempengaruhi cara kita menyikapi sesuatu. Itulah kenapa kalau Anda ingin meningkatkan taste Anda, selera Anda, itu ilmu. Dan hebatnya dulu tadi sudah diceritakan oleh Pak Firman, para pejuang kita, pahlawan kita itu di dalam berjuang, kopi menjadi salah satu bekal yang unik bagi mereka. Dalam kata-kata kata-kata Tuku Umar ketika hendak berjihad merebut kota Melaboh daripada KP Belanda, beliau mengatakan, singo bungo gedanyo jeb kopi di kedai Melaboh ada walon syahid fisabilillah. Singo bungo gedanyo jeb kopi di kedai Melaboh atau walon syahid fisabilillah. Besok pagi kita akan meminum kopi di kedai Melaboh atau aku yang akan syahid di jalan Allah. Ternyata syahid lebih baik daripada kopi, Pak. Itulah kenapa Teguh Umar dikaruniai kesyahidan, bukan dikaruniai minum kopi di Melaboh pada waktu itu. Tetapi ini menunjukkan hubungan yang sangat erat, dan di buku Sang Pangeran dan Janisari terakhir yang saya terbitkan tahun 2019, saya menulis bagaimana Nurkandam Pasha, seorang dari Turki Utsmani, putra dari Alamdar Mustafa Pasha, yang menjadi Perdana Menteri Utsmani dalam waktu yang sangat singkat, tapi merencanakan sebuah reformasi besar-besaran di Kesultanan Utsmani, namun gagal karena ditentang oleh Janisari, dan kemudian beliau diledakkan di kantor Perdana Menteri yang disebut sebagai Babi Ali, yang kalau kita lihat itu ada di seberangnya sebuah taman mawar di Istanbul, di dekat tempat yang sekarang menjadi jalan antara Sultan Ahmed Maidani dengan makam dari Sultan Abdul Hamid Khan. Di situ ada namanya Taman Gulhani. Nah, disitulah di seberangnya ada, di tahun 1808 gugurnya Alamdar Mustafa Pasha yang berjuang untuk melakukan reformasi di tatanan Utsmani. Nah, di buku Sang Pangeran dan Janisari terakhir kita menceritakan bagaimana Nurkandam Pasha ini seorang yang juga sangat pandai meracik kopi dan menyajikannya kepada Sang Pangeran. Ini sebagai bridging saja untuk tema kita malam ini, gitu ya.